naik kapal selam sambil makan pepaya. Kalau mendengar salam wajib dijawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Setinggi puji sedalam syukur kita persembahkan kepada Allah Azizan Ghafur yang menghindarkan kita dari sifat ria dan takabur, dari alam dunia hingga alam kubur. Salawat beriring salam tak lupa kita hadiahkan kepada Rasul junjungan alam, yakni Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dewan juri yang fazilah ta'azimi, hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah Fazilah menyampaikan tausiah dengan judul Hikmah Nuzulul Quran. Hadirin rahimakumullah. Salah satu nama bulan suci Ramadan yaitu bulan yang diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelasan serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Proses turunnya Al-Quran begitu hebat. Al-Quran turun dalam proses yang pertama dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Al-Quran turun secara keseluruhan. Al-Quran diturunkan bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi tergantung apa yang dihadapi Rasul pada waktu itu. Itulah yang dinamakan dengan asbabun nuzul ayat. Ada yang diturunkan di Mekah, disebut ayat Makkiyah. Ada yang diturunkan di Madinah, disebut ayat Madaniyah. Al-Quran turun selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Yang jelas Al-Quran sudah ada di hadapan kita. Bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran? Pertama, membacanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dengan 10 kali kelipatannya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Al-Quran adalah kalam Allah yang berisi petunjuk dan tak ada lagi keraguan padanya. Dengan Al-Quran hidup akan tertuntun, karena Al-Quran hati bisa tentram, dan hanya dengan Al-Quran akhlak menjadi karimah. Hadis Nabi disebutkan, Nawwiru buyutakum bitilawatil Qur'an, yang artinya terangilah rumahmu dengan bacaan ayat suci Al-Quran, minimal setelah maghrib
Kita baca Al-Quran, kita terangi rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Bukan diterangi dengan dangdut akademi, bukan diterangi dengan drama Korea, bukan diterangi dengan sinetron suara hati istri, sehingga lupa tadarus dan lupa baca Al-Quran. Kalau baca Al-Quran baru 5 menit, mata sudah ngantuk, pikiran sudah gelisah, duduk sudah tidak betah. Tapi kalau main game sampai jam 12 malam, sanggup betul? Main TikTok sampai tengah malam, sanggup betul? Rajin buka HP, update status, giliran buka Al-Quran, malas betul? Hadirin rahimakumullah. Kedua, memahami Al-Quran. Banyak cara yang bisa kita lakukan agar bisa memahami kandungan Al-Quran. Kita bisa belajar dan berguru dengan orang yang lebih paham dengan Al-Quran. Belajar tahsin dan tajwid agar tak salah membacanya. Ketiga, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya otomatis menjadi hamba yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dia memiliki budi pekerti yang luhur, sebagaimana Rasulullah disebut sebagai manusia berakhlak Al-Quran. Selanjutnya, kita bisa mengamalkan Al-Quran dengan berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada keluarga dan masyarakat, terakhir aktif dalam kebaikan dan mencegah kemungkaran. Hadirin rahimakumullah, ayo kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat sejati dan istimewa di hati. Dan dimanapun kita berada, kita selalu ingat Al-Quran, ingin selalu membacanya dan mengamalkan isinya. Al-Quran diturunkan untuk dibaca, bukan untuk disimpan. Al-Quran diturunkan untuk direnungkan, bukan untuk diperdebatkan. Al-Quran diturunkan untuk diamalkan, bukan untuk ditinggalkan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin bagi siapa yang membacanya dan mengamalkan isinya tidak akan celaka di dunia akhirat nanti. Demikian tausiah singkat ini. Ke Pekanbaru beli kemeja, pulangnya naik kereta. Kalau Al-Quran jarang dibaca, hidup bisa jadi celaka. Usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.